Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadana ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim wa ma kana minal musyrikin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, furidatis shalah fi lailatin usriya bihi khamsina summa nukisat faja'alaha khamsan. Faqala Allah, ya Muhammad, ya la mubaddila yadayya fa inna lakal khamsina. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang semoga tetap ada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Karena kudrat dan iradatnya terciptalah kita. Karena rahmatnya kita bisa menjalani hidup dengan baik. Karena hidayahnya kita menjadi hamba Allah yang memilih agama satu-satunya yang diridhai oleh Allah, dinul Islam. Dan karena pertolongan Allah, saat ini kita sedang duduk bersimpuh di Masjid Al-Hidayah melaksanakan kewajiban kita sholat Jumat. Semoga serangkaian amal kita amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita zikir, mudah-mudahan zikir kita didengar oleh Allah. Dan kalau kita berdoa, mudah-mudahan doa-doa kita doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita haturkan kepada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang saleh, yang pada akhirnya nanti kita akan dapatkan syafaat agung di hari kiamat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lewat mimbar ini kita akan sekelumit memahami peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita pahami pertama adalah bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah ujian iman. Kenapa Isra dan Mi'raj itu adalah ujian iman? Karena serangkaian peristiwa yang dialami oleh Nabi, perjalanan dari kota Makkah di Masjidil Haram ke kota Palestina Masjidil Aqsa, tidak bisa kita rasionalkan. Hanya bisa kita dekati dengan pendekatan iman. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya di dalam surat Bani Israil atau surat Isra dengan mengucapkan firman-Nya, Subhana, Maha Suci Allah.
Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalimat subhana atau subhanallah kalau dalam kehidupan kita sehari-hari adalah suatu ungkapan bahwa suatu peristiwa, suatu kejadian yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu peristiwa perjalanan Nabi pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bukan perjalanan Nabi itu sendiri, tapi Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian maka kemudian seluruh peristiwa yang terjadi pada perjalanan Isra dan Mi'raj tidak bisa kita rasionalkan sekalipun orang itu punya IQ yang sangat jenius. Karena yang memperjalankan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sejarah yang pernah kita baca, perjalanan normal antara kota Makkah menuju ke Palestina di Masjidil Aqsa, kalau naik unta maka perjalanan itu perlu waktu 1 bulan. Kalau pulang balik atau pergi pulang berarti 2 bulan perjalanan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisra dan mi'rajkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sampai 1 waktu 1 malam. Oleh sebab itu, ini semuanya adalah atas kehendak Allah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, subhanalladzi asra, maha suci Allah yang memperjalankan bi'abdihi hambanya lailan pada suatu malam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa dalam waktu yang sangat singkat. Dalam kitab berjanji itu dinyatakan summa usriya bi ruhihi wa jasadihi yaqadatan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi Muhammad diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah dengan jasad dan rohnya yaqadatan dalam waktu yang sangat singkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini pun tidak langsung. Dalam sejarah riwayat yang kita baca bahwa Nabi Muhammad naik buruk dikawal oleh malaikat Jibril dari Masjidil Haram, diajak mampir dulu di bumi namanya Thayyibah. Thayyibah itu sekarang menjadi Madinah Al-Munawwarah. Nabi kita diajak turun oleh malaikat Jibril dan malaikat Jibril mendapatkan perintah dari Allah. Jibril ajaklah Muhammad untuk sholat 2 rakaat. Akhirnya Nabi Muhammad bersama dengan malaikat Jibril sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat maka Jibril bertanya, ya Muhammad Habiballah, Muhammad kekasih Allah, di manakah engkau sekarang? Ma'ariftu, ma'adri, aku tidak tahu, aku tidak kenal tempat ini. Dijawab oleh malaikat Jibril bahwa inilah bumi Thayyibah. Yang akhirnya 3 tahun kemudian Rasulullah hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah yang namanya waktu itu adalah kota Yasrib. Oleh sebab itu sesuatu yang luar biasa. Berjalan lagi kemudian diajak berjalan sampai ke suatu tempat namanya Bukit Tursina. Di sana pun Rasulullah diajak oleh malaikat Jibril untuk turun dan sholat 2 rakaat. Lagi-lagi ditanya, wahai Muhammad Habiballah, kata malaikat Jibril, tahukah anda, tahukah kau ya Rasulullah sedang di mana kau? Ma'adri wa ma'ariftu, aku juga tidak tahu. Ini adalah Bukit Tursina, tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu. Berangkat kembali kemudian mampir lagi di suatu tempat namanya Baitul Laham. Di sana dengan perintah yang sama, sholat 2 rakaat, dan setelah itu Nabi malaikat Jibril pun bertanya dengan pertanyaan yang sama, dijawab dengan jawaban yang sama. Aku tidak tahu. Engkau sekarang ada di Baitul Laham, tempat dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam. Berangkat sampailah ke Masjidil Aqsa.
di Masjidil Aqsa sudah sejumlah nabi dan rasul yang ada sebelumnya sudah menunggu kehadiran Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi-lagi diperintahkan untuk sholat 2 rakaat, dan pada waktu itu para nabi dan para rasul yang hadir tempat itu menunjuk Muhammad sebagai imam. Inilah sebabnya maka kita sering mengucapkan Nabi Muhammad adalah Imamul Anbiya wal Mursalin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sungguh ini adalah satu peristiwa yang tidak bisa diakalkan, tidak bisa dirasionalkan. Tapi kita harus yakin bahwa perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa Haram ke Masjidil Aqsa, mampir di tempat 3 tempat tadi, semuanya adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, apa yang harus kita pahami dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad? Kita tingkatkan iman kita, bahwa kalau segala sesuatu yang sudah dikaitkan dengan Allah, maka kemudian tidak ada yang mustahil. Inna dzalika 'alallahi yasir. Semuanya menurut Allah adalah perkara yang mudah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang harus kita pahami, bahwa dengan peristiwa Isra dan Mi'raj adalah merupakan rahmat Allah khusus untuk Nabi Muhammad dan umatnya, dan insya Allah termasuk kita. Kenapa peristiwa Isra dan Mi'raj itu kemudian dinyatakan sebagai rahmat Allah? Dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Furidotis sholatu fi lailatin usriyani." Difardukan, diwajibkan sholat itu pada malam aku dimi'rajkan. Berapa jumlahnya? 50 waktu sehari semalam. Summa nukisat, kemudian dikurangi dari 50 menjadi 5. Walaupun dalam hadis Bukhari cukup panjang itu dialog, Nabi Muhammad diriwayatkan 5 kali meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya jadilah 5. Ketika sudah jadi 5 itu, maka kemudian Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, ma yubaddalul qawla ladayya wa inna lakal khamsina." Wahai Muhammad, 5 waktu yang aku wajibkan kepadamu dan untuk umatmu itu sudah tidak bisa dirubah lagi, sudah tidak bisa dikurangi lagi. Tapi ingat wahai Muhammad, sholat 5 waktu yang kau kerjakan bersama dengan umatmu, pahalanya sama dengan sholat 50 waktu. Ini yang dimaksudkan, harus kita paham bahwa dengan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam turunlah rahmat dari Allah. Kita tidak diwajibkan sholat 50 waktu, tapi diwajibkan 5 waktu, pahalanya sama dengan 50 waktu. Ini adalah rahmat Allah. Oleh sebab itu, kita setelah kita peringati Isra Mi'raj setiap tahun, mari kita tingkatkan kualitas sholat kita. Kita tingkatkan mutu sholat kita. Bukan sekedar pekerjaan lahir roh badaniyah, tetapi harus menyatu antara roh jasmani dan rohani kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Peristiwa atau hal yang kita pahami yang ketiga adalah bahwa dengan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad dan umatnya insya Allah termasuk kita, diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya apa? Rasulullah bersabda, "As-salatu mi'rajul mu'minin." Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj memang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian di Mi'rajkan, dinaikkan melalui 7 pintu langit, dan akhirnya berdialog dengan Allah di Sidratul Muntaha, mendapatkan perintah salat 5 waktu. Itulah Mi'raj yang dialami oleh Nabi, dan tidak mungkin atau mustahil bagi kita untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi. Tapi Nabi kemudian bersabda untuk kita sebagai umatnya, "As-salatu mi'rajul mu'minin." Salat adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Artinya, walaupun kita tidak mi'raj seperti Nabi Muhammad SAW, kita bisa mengangkat derajat kita menuju
kepada Allah Subhanahu wa taala, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala pada kapan? Pada waktu kita sholat. Oleh sebab itu, untuk bisa meningkatkan kualitas sholat kita dan sholat kita menjadi adalah mi'rajul mukminin, adalah kita pahami bacaan-bacaan sholat ketika kita sholat, kita pahami gerakan-gerakan sholat, karena seluruh bacaan dan gerakan sholat mengandung filosofi yang luar biasa yang tidak mungkin disampaikan lewat mimbar ini. Oleh sebab itu, sekali lagi, jika kita semuanya dalam keadaan sholat, ketahuilah bahwa kita sedang bermi'raj, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 3 pemahaman. Isra Mi'raj adalah ujian iman. Isra Mi'raj adalah merupakan rahmat Allah yang diturunkan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan Isra Mi'raj adalah merupakan peningkatan derajat dan kualitas umatnya Nabi Muhammad untuk bermi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan peristiwa Isra Mi'raj iman kita menjadi lebih mantap. Kita lebih bersyukur kepada Allah. Maka setiap panggilan waktu sholat, maka kita jawab sami'na wa ata'na. Ketika kita sholat, kita tingkatkan kualitas sholat kita seolah-olah kita bermi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin wa nafa'ani wa iyyakum bainal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Ghairil maghdubi 'alaihim minal yahudiyyin waladdallin minan nasraniyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira warhamhuma kama rabbayana shaghira warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil asyirka wal zalimin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhala al muslimin. Allahumma ij'al baldatana Indonesia baldatan thayyibatan wa rabbun ghafur. Allahumma daf'a 'anna minal bala wal ghala wal waba wal fahsya ma nazala bina min adwina wa dhika syaitanir rajim wa min haula'il qawmil zalimin at-taghin al-baghin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
ya'idukum la'allakum tadhakkarun was'alukum min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. فبأي آلاء ربكما